dari Universitas Muhammadiyah Profesor juga ingin bertanya beberapa hal terkait kegiatan kami di Garpu 1. Perkenalkan diri saya sendiri, nama Levian, dan nanti teman-teman saya akan memperkenalkan sendiri sharing pertanyaan yang akan dari kita. Pertanyaan pertama, platform online apa saja yang digunakan guru dalam pembelajaran daring? Ada beberapa macam ya, karena tidak semua guru itu menguasai teknologi. Jadi sekolah ini sebenarnya memberi bukan kebebasan, tetapi memberikan sesuatu hal yang lebih mudah diajarkan kepada murid dan guru menguasai ya. Karena hampir rata-rata juga di sekolah kami guru itu sudah mau masa pensiun. Kalau sudah masa pensiun kan memang secara teknologi agak kurang ya. Tetapi tetap beberapa kali teknologi itu tetap digunakan. Salah satunya mungkin dengan Zoom yang harus Zoom meeting itu paling tidak sebulan sekali harus dibuka. Walaupun dia kurang ngerti teknologi, biasanya guru-guru yang sudah tua di sekolah dibantu kita untuk bisa Zoom meeting melalui Google Meet atau melalui Zoom. Terus yang pasti itu banyak sekali, mungkin lebih dari 75% memakai Classroom ya, memakai Classroom. Terus ada juga yang mereka WAG ya. Tapi kalau seperti saya itu memblended semua. Jadi saya memakai Classroom juga, memakai WA Group juga, terus juga seminggu sekali memakai Zoom. Karena kondisinya kalau saya kelas 1 itu kan waktu Zoom itu anak-anak belum terlalu ini ya, kecuali kalau kelas tinggi. Kalau kelas 1 kan pasti harus didampingi orang tua. Nah, kondisi didampingi orang tua itu kadang-kadang kita terkendala dengan kuota. Jadi kalau misalkan satu kelas itu paling dari 32 yang bisa ikut Zoom itu maksimal paling banyak 15. Jadi karena tidak terlalu maksimal, akhirnya saya harus memblended semuanya melalui Classroom, melalui WA. Nah, itu pun masih ada salah satu dua murid yang tidak bisa mengikuti karena tadi faktor seperti tadi tidak mempunyai HP, ya kan? Baru-baru kuota itu HP aja dia nggak punya. Bahkan ada satu yang punya orang tuanya dipakai buat ngojek, pulangnya sampai jam 12 malam, jadi pagi. Nah, ini adalah kondisi-kondisi yang, tapi hampir 75% kita sudah memakai Classroom. Itu sekolah ini. Untuk pertanyaan kedua, model pembelajaran seperti apa yang ibu atau bapak gunakan yang di sini dalam pembelajaran daring? Daring ya. Kalau metodenya itu kan banyak sekali ya kan. Tapi kan nggak mungkin kalau untuk kelas-kelas rendah itu memakai metode diskusi dan sebagainya. Walaupun sebenarnya bisa saja kemarin kita sudah berpelatihan metode diskusi untuk kelas-kelas rendah melalui Zoom ya. Tapi saya melihatnya untuk kondisi di sekolah kita mungkin karena latar belakang pendidikan orang tua ya kan, yang seperti itu susah. Sehingga metodenya yang paling penting itu mungkin ya tanya jawab, terus penugasan. Terus kalau saya sih biasanya banyaknya memang praktek bisa melalui video ya kan. Terus kalau membuat ini divideokan cara pembuatannya. Nah, itu mungkin salah satu metode yang bisa kita lakukan secara ya maksimal. Perkenalkan, saya Muhammad Sulistiadi. Pertanyaan pertama, bagaimana teknis penilaian dalam pembelajaran daring saat ini? Apa saja perbedaan dengan pembelajaran luring? Sebenarnya nggak ada bedanya kalau untuk penilaian ya. Waktu format penilaiannya itu nggak ada beda. Cuman ya perbedaannya kita toleransi dengan nilai anak-anak, ya kan? Terus bagaimana kita menilai keabsahan pekerjaan anak murid nih? Kan semua di rumah. Otomatis nilai yang tadinya kalau di sekolah nilainya cuma 60, 70, dia bisa 100. Ya kan?
Betul. Pasti 100 karena apa? Karena orang tua yang kadang-kadang saya nanya siapa yang ngejawab? Guru les, ya kan? Nah ini kan sebenarnya penilaiannya akhirnya menjadi subjektif bagi kita, ya kan? Nah kemarin ada beberapa yang saya minta sama kepala sekolah, Pak, saya untuk menilai otentik anak ini seapa? Saya minta waktu, Pak, 1 hari 5 anak datang satu-satu, ya, satu-satu untuk saya tes tadi, ya kan? Artinya ini anak bisa membaca atau tidak. Tapi saya akhirnya kepala sekolah mengizinkan dengan protokol yang sangat ketat banget. Tapi itu sebenarnya tidak boleh keluar, ya, tidak boleh keluar tuh. Kalau saya kawan itu juga kan nggak boleh, ya. Nah, cumannya dari situ saya kadang-kadang kalau saya, ya, kan gurunya banyak, untuk bisa otentik saya memakai ulangan video call. Nah, jadi saya pakainya video call. Saya kasih beberapa pertanyaan saja, tapi saya udah kasih jadwal. Nanti si Ahmad jam 7 siap lihat. Kalau dia nggak bisa, dia harus konfirmasi ke saya, Bu, saya bisa di jam berapa. Mungkin HP-nya dipakai oleh orang tuanya, kan. Jadi saya antisipasinya, kalau itu kan tahun kemarin saya masih bisa ini, ya. Tahun sekarang saya belum bisa pertemuan, tapi pakai video call untuk mengambil nilai harian. Ya saya lihat kecepatan dia cepat atau tidaknya, atau dia mengumpulkan atau tidak gitu pekerjaannya. Walaupun kondisinya tidak 100% anak-anak secara daring ini dapat mengumpulkan pekerjaannya. Pertanyaan kedua, untuk proses penilaian pembelajaran menurut Ibu lebih mudahnya apakah luring, daring ataupun blended penilaian tatap muka? Ya sebenarnya kalau bagi guru ya enakan luring lah, ya kan? Ketemu lebih otentik dalam penilaian. Tapi mau bagaimana, karena memang kondisi seperti ini, ya otomatis tadi kan pertanyaannya lebih mudah mana? Ya pasti lebih mudah yang luring, ya. Yang pertemuan tatap muka dibanding yang daring. Ya kondisinya itu karena kita tidak melihat anak secara otentik, betulkah itu pekerjaannya. Jadi selanjutnya saya kenapa saya tanya selanjutnya, adakah kendala dalam pembelajaran daring ini dan apakah kendala yang perlu dulu dalam implementasi? Kendalanya banyak banget. Tadi kan yang saya cerita itu sebenarnya kendala, ya, jadi bisa disimpulkan. Pertama, penilaian anak ini tidak otentik hasil dari anak, karena pasti bekerja sama dengan orang tua, ya. Tapi itu sebenarnya nggak masalah, karena memang ada keuntungannya orang tua sehingga dia jadi fokus. Oh, saya ternyata harus ngajarin anak tuh seperti ini. Biasanya kalau di sekolah kan udah gurunya aja. Aduh, Bu, bisa apa enggak di gurunya aja. Nah sekarang otomatis orang tua punya tanggung jawab kan di dalam pembelajaran anak, kalau memang dia bertanggung jawab. Kalau dia misalkan tugas hari ini orang tua yang fokus sama anak, aduh, ini saya harus bagaimana kan? Artinya kondisi-kondisi itu adalah salah satunya kendala, ya. Tapi ya seperti tadi, kalau ada kendala berarti kan harus ada solusi. Nah solusinya tadi salah satunya seperti Bu tadi, yang tidak punya HP, terus yang terkendala ini yang biasanya kita panggil satu orang itu untuk mengambil tugas, dan bisa tatap muka mungkin secara 10 menit untuk dikasih penjelasan. Tugas itu tetap dikerjakan di rumah, nanti sekian hari harus dikembalikan lagi, karena memang dia kan terkendala dengan HP tadi. Selain kendala terhadap pembelajaran di teknologi tatap muka, menurut Ibu manakah yang paling enak antara luring, daring, tatap muka? Ya itu tadi saya bilang, di mana-mana pasti enaknya tatap muka, ya. Kenapa? Ya tadi kita interaksinya enak, terus segala arah, ya kan. Tapi kalau seperti di daring itu kan, saya pertama udah dikasih di classroom,
saya voice note lagi bagaimana kalau anak terkendala, terus saya menerangkan ya dengan segitu macam pembelajarannya. Bahkan kan kalau misalkan itu banyak sekali, bahkan hampir rata-rata guru kan tidak bisa membuat video sendiri, kita kan harus melihat video dari pembelajaran yang telah dikirim oleh pemerintah seperti itu. Dan video ini kadang-kadang guru juga belum tentu bisa semua bisa mengikuti sesuai dengan video yang diarahkan gitu. Jadi tapi ya tadi ya enakan itu tetap buka ya, tetap dari situ aja nggak apa-apa. Oh harus ini ya, ini ya rekamannya ya. Kenalkan diri, saya Rizka Nurahani. Dan pertanyaannya tentang motivasi. Bagaimana cara Ibu menumbuhkan motivasi belajar kepada siswa? Sedangkan menurut kami itu kan kasusnya hal yang sulit ya Bu. Karena pembelajaran daring ini kan mungkin siswanya terdistraksi sama gadget atau main game atau lain sebagainya. Iya, memang itu kondisi nomor satu tuh motivasi ya. Bagaimana guru ini bisa membawa anak-anak itu agar menyukai, suka nggak suka harus ikut ya, harus ikut pada prosesnya. Tapi kalau saya di kelas 1 memang hampir rata-rata pembelajaran itu bukan hanya kelas 1 sih sebenarnya. Kalau kelas 1 kan hampir rata-rata pembelajaran hampir mirip dengan TK ya. Jadi bermain ya, terus dengan metode-metode gambar yang lebih disukai anak, terus kita bercerita dulu. Dan saya biasanya memang setiap memulai pembelajaran selalu motivasi nomor satu. Kenapa kamu harus belajar? Tujuan itu sebenarnya supaya bagaimana, tapi yang dengan bahasa yang anak-anak ngerti gitu, tidak kehilangan bahasanya. Tapi alhamdulillah, saya pikir juga semua guru begitu. Dari motivasi kita nih ya, untuk tahun ini saya anak-anak yang ikut pembelajaran secara lancar gitu ya, saya tuh udah 95%. Kalau tahun kemarin saya masih sekitar 70% atau 30% itu dia nggak mengikuti, dia nggak ini. Tapi alhamdulillah nih untuk motivasi yang sekarang anak-anak sudah mulai meningkat maksudnya mengikutinya. Pagi-pagi dia sudah mirip foto pembelajaran, terus dia sudah terus setiap saat sampai terakhir saya umumkan siapa yang sudah mengerjakan, terus saya memberikan apresiasi bagi yang sudah mengerjakan, itu hampir 100%. Walaupun memang ada, kalau di saya itu ada 2 orang yang kewajiban guru sekolah ya untuk bekerja sama orang tua. Tanpa orang tua kan itu nggak bisa. Secara daring itu bagaimana caranya? Nah mungkin pertama-tama biasanya kalau orang tahu aturan, apalagi saya kelas 1 ya, kan ini kan anak-anaknya baru ya. Biasanya saya beserta kepala sekolah memanggil orang tua, walaupun tidak secara ini ya, maksudnya tidak seluruhnya dikasih jarak orang tua ini dari nomor sekian dan sekian gitu kan. Untuk pertama-tama harus kita tahu dulu kewajibannya, sama-sama kewajiban sekolah, kewajiban guru, dan kewajiban orang tua. Nah itu salah satu bentuk kerjasama dalam saya juga yang namanya jawabnya asal jawab menurut saya ya. Nggak apa-apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.